Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi dengan podcast Majalah Narwastu. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah yang dimana pada tanggal 29 Agustus kemarin pendaftaran untuk calon-calon kepala daerah telah resmi ditutup. Terkhusus di perbincangan kali ini kita akan berbicara tentang pemilihan gubernur di daerah khusus Jakarta, di mana kita tahu ada dinamika politik yang terjadi di tubuh PDIP. Ada pro dan kontra antara mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan mendukung Anies Baswedan yang kita tahu adalah mantan gubernur Jakarta. Ternyata pada akhirnya Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, justru mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno. Di dalam podcast kali ini, kita akan berbicara kembali bersama dengan pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu, yang juga lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Bang Jonro Imunte. Dan kita juga akan berbicara mengenai fenomena Ahok, yang dimana beliau juga termasuk di dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif tahun 2009 dan 2012. Ahok sendiri juga sudah 2 kali datang dan berkunjung ke acara Majalah Narwastu. Kita langsung saja sapa. Shalom Bang Jonro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Oke Bang, kita tahu sama-sama bahwa Basuki Cahayapurnama atau lebih akrab disapa Ahok merupakan mantan gubernur daerah khusus Jakarta. Dan juga tadi seperti yang saya sampaikan, beliau termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif tahun 2009 dan 2012. Mungkin Abang bisa ceritakan kepada para sahabat kenapa pada akhirnya Ahok bisa masuk di dalam 21 tokoh Kristiani tersebut, Bang. Silakan. Ya, terima kasih Timothy. Jadi karena ini bicara tentang Ahok atau Basuki Cahayapurnama atau BTP, ini kita jadi ingat lagi waktu dia dulu pernah menjadi Bupati Bangka Belitung di Provinsi Bangka Belitung. Pernah bupati di sana. Kemudian dia juga pernah bertarung jadi calon gubernur di Provinsi Bangka Belitung, tapi waktu itu tidak beruntung menang. Kemudian pada 2009 dia bertarung sebagai calon DPR RI dari Partai Golkar dan dia masuk menjadi anggota DPR RI. Nah, waktu dia masuk anggota DPR RI di ibu kota, waktu itu dia sudah berkiprah di Jakarta, dia di situ mulai bergaung namanya akan maju jadi calon gubernur DKI Jakarta. Sempat dulu muncul wacana atau isu yang kita dengar bahwa dia akan maju lewat jalur independen. Tapi akhirnya dia dalam dinamika politik yang terjadi, dia akhirnya dirangkul oleh Prabowo Subianto yang sekarang presiden terpilih dan dipasangkan dengan Pak Joko Widodo yang sekarang Presiden RI, menjadi pasangan calon gubernur DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2012. Jadi kembali soal kenapa dia terpilih dulu jadi tokoh Kristiani inspiratif ya 2009. Sebenarnya beliau ini sejak menjadi Bupati Bangka Belitung sudah kami perhatikan sosoknya waktu itu. Kami anggap ini orang yang luar biasa ya. Dia seorang Tionghoa, seorang Kristen dan orangnya vokal dan sangat pro rakyat, humanis, Pancasilais, dan dia sangat berani bersuara, menyuarakan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kita lihat dulu daerahnya waktu itu daerah Bangka Belitung ya, mayoritas Muslim, dia seorang Kristen dan Tionghoa, tapi bisa menjadi bupati, itu luar biasa. Inilah yang membuat kita dulu terinspirasi untuk menokohkan dia menjadi tokoh Kristiani inspiratif. Kemudian setelah dia menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar, itulah kesempatan Majalah Narwastu dulu mewawancarai dia, sehingga termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2009 ya. Kemudian dia dalam menerima penghargaan datang dulu waktu itu dia. Waktu itu sempat dulu dalam acara itu bertemu dengan Bapak Pendeta Dr. A.A.E. Wangu, waktu itu Ketua PGI, juga bertemu dengan Bapak Pendeta Dr. Nusremas
juga dengan advokat senior yang juga penasihat majalah Narwastu, Bapak Dr. Jose Silitonga, juga dengan mantan Hakim Agung yang juga penasihat majalah Narwastu, Bapak Dr. HP Panggabean, dan Bang Saryan Tatarigan, waktu itu anggota DPRD DKI Jakarta. Jadi waktu itu pemberitaan di berbagai media menyebut Ahok waktu itu adalah Barack Obamanya Indonesia. Karena dia seorang yang Kristen, seorang Tionghoa, tapi bisa tampil menjadi wakil rakyat di legislatif, dan juga mantan eksekutif yang luar biasa, yang fenomenal waktu itu. Itu yang membuat kita sehingga menokohkan dia sebagai tokoh Kristiani inspiratif pada 2009. Oke, Bang. Sempat terdengar kabar bahwa Ahok akan maju di Pilgub DKI tahun 2024. Namun pada akhirnya keputusan Ahok ini dibatalkan oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Justru dia memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Apa pendapatnya tentang ini, Bang? Iya, memang kalau kita lihat fenomena di PDIP ya, ada terjadi dinamika politik sehingga ada tarik-menarik atau perdebatan yang luar biasa menurut saya di tubuh PDIP, sehingga Ahok atau Basuki Cahayapurnama tidak jadi dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta, bukan DKI lagi ya. Yeah. Jadi kalau saya perhatikan di pemberitaan media, ya elektabilitasnya itu tidak jauh beda dengan Anies. Kalau kita lihat hasil survei. Jadi sebenarnya peluang untuk Ahok untuk memenangkan Pilkada Jakarta sebenarnya sangat besar. Cuman waktu itu dianggap ini bakal menjadi saingan dari Anies Baswedan yang juga wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi waktu itu ada juga kelompok PDIP yang lebih mendukung Anies Baswedan karena dianggap peluangnya besar, apalagi dia pernah maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jadi waktu itu tokoh-tokoh PDIP seperti Ahmad Basarah, Masinton Pasaribu, juga Ketua DPD DKI Jakarta, waktu itu sering menyebut nama Anies Baswedan di media sebagai calon gubernur Jakarta. Tapi ternyata mungkin Ibu Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP punya pertimbangan lain ya. Akhirnya yang dimajukan adalah Pramono Anung dan Rano Karno yang tidak pernah kita perkirakan itu. Ini Pramono Anung yang uniknya adalah orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Sementara kita tahu hubungan DPP PDIP dengan Pak Jokowi atau dengan Ibu Megawati kan kurang akur ya. Yeah. Jadi mungkin menurut saya ini pembicaraan politik tingkat tinggi. Jangan-jangan ini ada pembicaraan khusus dengan istana, dalam hal ini Pak Jokowi, sehingga Pramono Anung yang dijagokan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Karena kalau kita lihat pemberitaan di media, Pak Jokowi juga kurang sreg dengan Anies Baswedan, juga dia yang selama ini kita kenal cukup dekat dengan Ahok, nampaknya sudah menjaga jarak karena mereka berbeda pandangan dalam Pilpres 2024 yang lalu. Jadi saya kira kalau umpamanya kita lihat dari sisi kapasitas, ya, integritas, dan juga sikap juang sebagai tokoh bangsa, Ahok ini sebenarnya masih sangat layak untuk memimpin Jakarta. Tapi mungkin PDIP punya perhitungan lain, karena di sebuah pidato Ibu Megawati pernah juga kita dengar pidato Ibu Megawati supaya dibilang Ahok ini jangan terlalu banyak nyerocos, artinya jangan terlalu banyak berbicara lah, karena takutnya nanti menjadi kontraproduktif bagi dia, karena kalau dia bicara itu bisa membuat banyak orang geger. Kita lihat pada 2016 yang lalu bagaimana dulu kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Ahok berjilid-jilid, ratusan ribu berdemo supaya dia diturunkan. Ya, kita lihat memang fenomena Ahok ini luar biasa. Harus kita akui dia tokoh yang luar biasa. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, orang seperti ini dibutuhkan bangsa ini. Bahkan dunia internasional pun mengakui bahwa Gubernur Ahok
waktu memimpin DKI Jakarta luar biasa, banyak prestasinya yang diraih. Tapi mungkin kembali lagi soal Ahok yang pernah dulu terpleset soal kasus yang disebut menista agama, itu mungkin jadi pertimbangan dari DPP PDIP sehingga yang dicalonkan adalah Pramono Anung. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, walaupun ini pandangan pribadi, Ahok itu adalah salah satu putra terbaik bangsa ini. Ya, dia sangat layak menjadi eksekutor di eksekutif karena memang dia seorang pekerja. Kalau istilah Adian Dapitupulu, dia tidak pintar menata kata-kata, tapi dia pintar menata atau mengelola kota. Dan seandainya presiden terpilih nanti bisa merangkul atau katakanlah bisa bersikap lebih akomodatif, saya kira Ahok ini juga bisa dirangkul untuk masuk pemerintahan. Karena orang seperti ini menurut saya figur yang langka, dan Ahok ini berkat bagi Indonesia menurut saya. Itu Timothy. Oke, Bang. Kalau kita kembali ke Pilkada DKI pada tahun 2017, terjadi di kotak-kotakan lah masyarakat Jakarta antara pendukung Anies waktu itu dengan pendukung Ahok, bahkan ada isu SARA yang dimainkan. Apa harapan Abang untuk Pilkada di daerah khusus Jakarta ini untuk tahun 2024, Bang? Ya, kalau kita lihat Pilkada Jakarta 2017 ya, memang kita waktu itu sangat prihatin. Inilah pilkada yang paling brutal di Indonesia. Waktu itu bagaimana kelompok-kelompok yang mendukung Anies Baswedan memainkan politik identitas atau isu agama. Ya, waktu putaran pertama kan sebenarnya Ahok yang menang, yang berpasangan dengan Jarot. Tapi karena ada waktu itu isu agama yang dimainkan atau politik identitas, disitulah Ahok dikalahkan, dan itu sebuah fakta. Begitu dia kalah, beberapa waktu kemudian dari hasil putusan pengadilan dia hanya masuk penjara. Ini memprihatinkan, dan harus kita akui ya, suka atau tidak suka, Ahok ini punya pendukung yang luar biasa loh, yang disebut Ahokers itu. Ya, terlepas dia sekarang tidak pejabat lagi karena dia sudah mundur dari komisaris utama Pertamina. Sekarang dia menjadi salah satu ketua DPP PDIP ya. Dia sebagai seorang yang luar biasa menurut saya. Kemarin 3 minggu lalu ya, saya masih ber-WA dengan Pak Ahok. Waktu itu saya minta waktunya, kalau bisa kita bertemu, kita podcast dengan majalah Narwastu. Beliau menyampaikan begini, tim saya belum mengizinkan saya untuk bicara karena suasana menjelang Pilkada DKI Jakarta, katanya gitu. Dan termasuk waktu pidato Ibu Megawati pun, Ibu Megawati nampaknya memang memberikan peringatan kepadanya supaya jangan bicara dulu ke wartawan, dan kita memaklumi itu. Dan satu hal yang mau kita sampaikan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, ya, kita harapkan ya pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno, kemudian Ridwan Kamil dengan Susono, kemudian yang calon independen itu bisa melakukan edukasi politik terhadap warga DKI Jakarta. Ada banyak persoalan yang ada di Jakarta ini, kita harapkan itu bisa diperhatikan ya. Jangan dimainkan politik identitas, tapi biarlah politik yang menggembirakan masyarakat. Masyarakat bisa diajak supaya hidup rukun, damai, tidak membuat gaduh melalui media sosial, melalui basar-basar. Dan kita harapkan juga para elit-elit politik ya di tengah bangsa ini, apakah yang di pusat termasuk elit-elit politik yang ada di berbagai partai, tidak ikut membuat suasana gaduh, tapi mari ciptakan Pilkada DKI Jakarta yang aman, damai, tentram, dan bisa menghasilkan pemimpin yang Pancasilais, humanis, nasionalis, dan punya integritas. Sekali lagi saya ingatkan, punya integritas. Yang punya integritas tentu yang antara ucapan dan tindakannya itu selaras. Jadi jangan bicara berbusa-busa begitu mempesona di depan publik, depan rakyat, depan televisi, tapi begitu menjabat, apa yang diucapkan itu tidak dilakukan atau ditepati janjinya. Jadi kita harapkan
kepala daerah yang terpilih nanti adalah orang yang pro rakyat, ya, yang peduli pada persoalan bangsa ini, yang Pancasilais, dan sekali lagi yang punya integritas. Itu yang saya harapkan, Timothy. Oke, Bang, terima kasih atas bincang-bincangnya di podcast kali ini. Kami juga mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia pada tanggal 27 November nanti akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Jadi mari gunakan hak suara kita, memilih sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Kiranya juga Indonesia di masa pilkada ini tetap dalam kondisi aman, damai, dan tentram, tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh karena pesta politik ini. Demikianlah yang bisa kami tampilkan. Shalom, salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati Indonesia.